Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Setiawan dengan induk mahasiswa 2018-043-0217 dari Prodi Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, ingin menyampaikan materi tentang Bank Indonesia dengan mata kuliah ke Bank Sentral. Untuk daftar materi dari Bank Indonesia sendiri, yang pertama akan ada sejarah Bank Indonesia, yang kedua ada status dan kedudukan Bank Indonesia, yang ketiga ada visi dan misi Bank Indonesia, yang keempat ada tujuan dan tugas Bank Indonesia. Baiklah, kita mulai dengan poin yang pertama, yaitu sejarah Bank Indonesia. Sejarah Bank Indonesia. Abad ke-16 atau tahun 1600 itu kedatangan bangsa Eropa ke Asia Tenggara dengan misinya yaitu mencari rempah-rempah. Di Nusantara telah berdiri kerajaan-kerajaan yang telah memiliki mata uangnya sendiri. Selain itu, beredar pula mata uang asing seperti Perintis dari Tiongkok yang dominasi peredaran uang. Dan 2 tahun kemudian pada tahun 1602 pembentukan maskapai dagang yang dikenal dengan nama VOC atau Persekutuan Dagang Hindia Timur. Pada tahun 1003 VOC Pada tahun 1603, VOC bertujuan untuk membuka perdagangan di Nusantara, sekaligus dominasi Portugis akan tetapi pada berikutnya pada tahun 1746 itu yang pertama di Nusantara yang berdiri untuk menunjang kegiatan perdagangan Van Couren. Bank ini memiliki tugas untuk memberi pinjaman dengan jaminan emas, perlak, dan lainnya. Tahun 1952, Bank Van Couren disempurnakan menjadi The Bank Van Couren Bank Van Lening. Bank ini bertugas memberikan pinjaman kepada pegawai VOC agar mereka dapat menempatkan dan memutarkan uang mereka pada lembaga ini. Hal ini dilakukan dengan iming-iming imbalan bunga. Pada tahun 1818 ini penutupan Bank Van Couren dan Bank Van Lening karena krisis keuangan dengan latar belakang karena terjadinya korupsi yang merajalela. Pada tahun 1828, pendirian Javans Bank menjadi cikal bakal Bank Indonesia. Pada tahun 1828, pemerintah kerajaan Belanda memberikan oktroi atau hak-hak istimewa kepada Javans Bank atau DJB bertindak sebagai bank sirkulasi. Bank sirkulasi sendiri memiliki kewenangan untuk mencetak dan mengedarkan uang gulden di wilayah Hindia Belanda. Secara periodik diperpanjang setiap 10 tahun sekali. Pada tahun 1830, untuk mengisi kas negara yang terkuras oleh Perang Jawa, Belanda memberlakukan tanah paksa atau kultur stelsel di Hindia Belanda. Digunakan untuk pemerintah kolonial untuk mendukung kebijakan finansial dari sistem tanam paksa. Pada tahun 1870, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Agraria yang memperbolehkan pihak swasta menanamkan modalnya pada sektor bisnis di Hindia Belanda sehingga menjadi produsen penting komoditas-komoditas perdagangan internasional di dunia. Akibat eksploitasi ekonomi Belanda, selama penerapan sistem tanah paksa, muncul gerakan yang disebut sebagai politik balas budi atau politik etis pada tahun 1901. Pada tahun 1942 atau menjelang dengan itu pada masa pemerintahan militer Jepang, DJB dilikuidasi
BJB sebagai bank sirkulasi di Indonesia kemudian digantikan oleh Nampo Kaihatsu Ginko atau NKG. Pada tahun yang sama, pemerintah kerajaan Belanda juga memberikan hak pada DJB untuk menjadi bank sirkulasi. Pada tahun 1941, sehabis kemerdekaan Indonesia, berlangsunglah Konferensi Meja Bundar atau KMB dengan salah satu butir kesepakatan penting pengakuan kedaulatan Republik Indonesia atau RIS oleh Belanda. Bukan berada di bawah dan Republik Indonesia menjadi bagian dari RIS. KMB juga kembali menjadi. Nah, ini adalah tahun Indonesia, yaitu 1953 dirinya Bank Indonesia. Pada tahun 1941 muncul desain untuk mendirikan Bank Sentral sebagai kedaulatan ekonomi Republik. Panitia Nasional PBB. Proses akan melalui pembentukan TRI pada Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik. Ini pada terpimpin Presiden Soekarno memperkenalkan Gubernur BI anggota kabinet dengan sebutan Menteri Urusan Bank Sentral dan Dewan Moneter. Dan Dewan Moneter tidak berfungsi. Dalam bidang perbankan, terdapat doktrin Bank Berjuang berupa penyatuan seluruh bank-bank negara menjadi tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia atau yang bisa kita sebut sekarang adalah BNI, yang pendiriannya lewat Perpres nomor 3. Dalam masa implementasinya, Bank Berjuang ini atau Bank BNI ini diubah menjadi BNI Unit 1 Bank untuk Nah, ini pada tahun 1968, ini pemerintah RI mengeluarkan UU nomor 3 sebagai Bank Sentral Republik Indonesia dan menghentikan BI sebagai unit 1. BI mengeluarkan kebijaksanaan dorong industri perbankan dan mempermudah perizinan dalam pendirian bank. Dan puncaknya pada tahun 1907 ini terjadinya krisis moneter yang terjadi di Asia. Jadi bukan hanya di Indonesia saja, tapi di seluruh Asia hampir semuanya mengalami krisis. Ini mendorong BI untuk kebijakan penanggulangan krisis seperti penerapan kebijakan floating exchange rate untuk nilai tukar, penutupan bank-bank bermasalah, dan restrukturisasi bank-bank yang tidak sehat. Dan pada tahun 1999, dengan adanya UU nomor 23 tahun 99 ini tentang Bank Indonesia, ini ditetapkan sebagai bank sentral yang bersifat independen. Jadi ini menetapkan tujuan tunggal BI, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dan menghapuskan tujuan sebagai agen pembangunan. Sejak periode ini juga BI menerapkan
rezim kebijakan moneter dengan inflation targeting framework atau ITF. Nah, pada tahun 2004, DPR ini mengesahkan UU 3 tahun 2004 berisi tentang penegasan terhadap kedudukan bank sentral yang bersifat independen, penyempurnaan pengaturan tugas dan wewenang, dan penataan fungsi pengawasan BI. Dan pada tahun 2009, DPR mengesahkan UU nomor 6 tahun 2009 memperjelas dan mempertegas peran BI dalam fungsinya sebagai lender of the last resort. Dan pada tahun 2011, DPR mengesahkan UU nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan yang mengalihkan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke OJK. Untuk poin yang kedua adalah status kedudukan Bank Indonesia. Poin yang pertama adalah lembaga negara yang independen. Berdasarkan UU Republik Indonesia nomor 6 tahun 2009, UU ini memberikan status BI sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenang. Tujuannya adalah agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsi sebagai otoritas moneter secara lebih efisien dan efektif. Dan poin yang kedua adalah sebagai bahan hukum. Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Yang pertama sebagai badan hukum publik. Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum. Yang kedua, sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan. Untuk materi yang ketiga adalah visi dan misi Bank Indonesia. Ini visi dan misi Bank Indonesia. Visinya adalah menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging markets untuk Indonesia. Untuk misinya ada tujuh misi dari BU untuk mewujudkan visi itu. Yang pertama adalah mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah. Yang kedua, turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Yang ketiga, turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital. Yang keempat, turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan untuk mempercepat efektivitas kebijakan Bank Indonesia. Yang keenam, turut mengembangkan daerah. Yang terakhir adalah mewujudkan bank sentral berbasis digital dan kebijakan dan kelembagaan. Untuk poin yang keempat adalah, untuk materi yang keempat adalah tujuan dan tugas Bank Indonesia. Jadi di sini ada tunggal dari Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Yang dimaksud ini adalah menjaga stabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa atau inflasi. Jadi menjaga stabilan agar nilai inflasi ini tidak anjlok. Yang kedua adalah menjaga kestabilan terhadap mata uang negara lain. Untuk poin yang kedua adalah 3 pilar utama. Nah, ini adalah 3 pilar utama untuk mencapai tujuan tersebut. Bank Indonesia didukung oleh 3 pilar. Jadi ada seperti tujuan ini seperti di atas dan 3 pilar ini sebagai penyangga dari tujuan tersebut. Dan 3 pilar utama tersebut adalah yang pertama adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, yang kedua mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, yang ketiga adalah menjaga stabilitas sistem keuangan. Baiklah, itu tadi hasil presentasi dengan materi Bank Indonesia dari saya atas nama Bagus Setiawan. Apabila ada salah kata mohon maaf, dan ini apabila viewers dari YouTube saya ada yang ingin kali mendaftar sebagai mahasiswa ilmu ekonomi reguler maupun internasional dari
jurusan ilmu ekonomi bisa menghubungi nomor tersebut dan bisa mengecek di Instagram Economics FEBU UN-nya atau FEBU-nya yang internasional. Baik, itu saja. Apabila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.